baik ya. Cuman kan masalahnya mesti ada apa namanya resisten. Ya. Jadi nggak bisa sekali memang. Tadi udah dapat kita beberapa yang kita bisa ada. Tidak apa-apa sudah nanti kita telateni. Ya mereka kan ya masa kemudian saya diam saja lihat ya. Tapi hal ini bukan hal yang baru di Jakarta. Yang baru atau tidak kan kita bukan cari yang baru atau tidak. Kita kan cari solusinya, ya kan? Kita cari solusinya, jangan sampai apa namanya mereka susah. Jadi maksud saya sudahlah kita nggak usah ngomong yang macam-macam, kita ya udah ini sekarang kita coba selesaikan. Ambil laporan kegiatan. Ya, buat saya ya Pak. Nanti Bapak di sana tetap bisa duduk. Kenapa? Kalau bisa pulang, oke? Menteri Sosial Tri Risma hari ini merespon berbagai pihak yang meragukan aksi belusukannya dengan cara yang menohok. Risma bukan hanya memindahkan para tunawisma serta pemulung yang ditemui ke Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi, melainkan juga memberdayakannya. Kami beri akses pekerjaan kepada 5 pemulung yang ditemukan di berbagai lokasi kemarin, ujar Risma kepada wartawan Jumat 8 Januari 2021. Kelima pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial akan menjadi pegawai kontrak di salah satu anak perusahaan di bidang properti PT PP Properti Tbk, yakni Kamala Lagon. Kami sudah hubungkan dengan pihak Kamala Lagon dan mereka akan bekerja per hari ini, begitulah jelasnya. Terobosan Citu dari Risma ini bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi bagi para pemulung dan gelandangan. Saya berangkat kerja selalu beda lokasi keberangkatannya. Kalau menemukan warga terlantar, saya punya kewajiban untuk membantu. Begitulah kata dia. Risma mengaku apa yang dilakukannya ini bukan hanya sebagai tanggung jawabnya sebagai Menteri Sosial, melainkan juga sebagai manusia yang memiliki hati nurani. Adapun kelima pemulung tersebut ialah M. Faisal yang ditemukan di Pasar Baru 4 Januari 2021. Roni Adnan rujukan dari Dinsos Subang 5 Januari 2021, Muhammad Rohim yang ditemukan di Jalan Salemba 6 Januari 2021, dan Firman Utina dan Irman Yuda yang ditemukan di Stasiun Manggarai 6 Januari 2021. Tidak semua angkat topi dan respek terhadap cara Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Tidak semua angkat topi dan respek terhadap cara Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang gemar belusukan menemui para gelandangan di ibu kota. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, DPRD DKI Jakarta misalnya, mengkritik aksi belusukan tersebut. Menurut penasehat fraksi PKS DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi, seharusnya Risma tak harus fokus mengurusi para gelandangan yang ada di Jakarta. Masih banyak provinsi lain yang memiliki persoalan lebih pelik dari DKI Jakarta. Ia juga mengingatkan, jabatannya Menteri Sosial itu cakupannya nasional. Persoalan Jakarta biarlah diurus oleh para pejabat di daerah. Ada dinas sosial yang lebih berwenang dan mengetahui masalah gelandangan yang ada di wilayahnya. Bu Risma menterikan skala kebijakannya nasional, kata dia Jumat 8 Januari 2021 dikutip dari tribunnews.com. Abdurrahman menyayangkan Risma yang tak berkoordinasi dengan dinas sosial DKI saat melakukan belusukan ke sejumlah pemukiman kumuh di ibu kota. Padahal Pemprov DKI melalui Dinsos berharap ada sinergitas yang terbangun dengan Kementerian Sosial untuk mengentaskan kemiskinan di Jakarta. Hal-hal yang sifatnya daerah cukul diserahkan ke dinas sosial. Tinggal Bu Menteri koordinasikan dengan Dinsos DKI, begitulah ujarnya. Bila kedua belah saling berkoordinasi, Wakil Ketua DPRD DKI ini yakin masalah sosial yang ada di ibu kota bisa teratasi dengan baik. Kalau beliau koordinasi dengan Dinsos lebih terasa kompak. Dinsos cek lapangan lalu koordinasi dengan pusat maupun wilayah penyangga. Begitulah kata dia. Diberitakan sebelumnya sejak dilantik menjadi Menteri Sosial pada 23 Desember 2020 lalu oleh Presiden Joko Widodo, Risma langsung membuat gebrakan.
Ia kerap melakukan aksi belusukan ke sejumlah wilayah kumuh di ibu kota untuk bertemu dengan para gelandangan. Teranyar, mantan wali kota Surabaya ini bertemu dengan gelandangan di kawasan Sudirman Tamrin. Aksi belusukan Risma belusukan yang kerap belusukan di DKI Jakarta ini pun belakangan menimbulkan pro dan kontra. Politisi PDIP Gilbert Simanjuntak membela aksi Risma yang kerap terjun langsung ke lapangan menemui para penyandang masalah kesejahteraan sosial di sejumlah lokasi di Jakarta. Menurutnya, aksi belusukan Risma ini patut diapresiasi dan ditiru oleh pejabat publik yang kebanyakan hanya mengandalkan narasi tanpa terjun langsung ke masyarakat. Belusukan adalah hal yang baik dan patut ditiru. Yang tidak baik adalah jarang belusukan, apalagi menyelesaikan sesuatu yang narasi tanpa aksi, ucapnya Kamis 7 Januari 2021. Aksi belusukan yang dilakukan Risma pun disebut anggota Komisi B DPRD DKI ini sebagai sesuatu yang wajar. Pasalnya, sebagai Menteri Sosial, Risma perlu turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi kesenjangan ekonomi yang ada di Indonesia. Melakukan belusukan ke lingkungan sekitar kantor dan menemukan adanya yang tidak sesuai tidaklah masalah, ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima tribunjakarta.com. Secara logika, bagaimana seorang menteri melihat persoalan nasional, sedangkan yang di depan mata saja tidak dia ketahui. Begitulah tambahnya menjelaskan. Untuk itu, mantan wakil rektor DKI ini berharap aksi Risma turun langsung ke lapangan menemui para gelandangan bisa ditiru oleh para kepala daerah. Sebab tak jarang ada kepala daerah yang tak tahu persoalan kemiskinan yang ada di wilayahnya, lantaran tak pernah terjun langsung menemui warga miskin. Saya berharap para politisi menunjukkan sikap dewasa, bukan kanak-kanakan seakan mainnya terganggu. Sikap terbaik yang harus mereka tunjukkan adalah menunjukkan kinerja, karena tujuan berpolitik adalah untuk menyejahterakan rakyat. Begitulah kata dia. Pengamat politik Rocky Gerung juga menyebut bahwa Risma tidak begitu mengenal Jakarta karena baru saja datang sebagai Menteri Sosial. Karena itu, kata dia, dipastikan Risma mendapatkan informasi yang telah direkayasa. Pasalnya, kata dia, tidak ada pengemis di Jalan Tamrin. Sebab Tamrin merupakan kawasan karpet merah untuk apa yang disebut Rocky sebagai diplomatic society. Semua orang Jakarta ngerti itu, Tamrin adalah daerah karpet merah untuk diplomatic society. Dari segi logika saja sudah tak mungkin terjadi, kata Rocky Gerung yang dikutip dari tayangan di akun YouTube miliknya pada Kamis 7 Januari 2021. Yang menyarankan, sebelum melakukan belusukan menemui masyarakat miskin, Risma sebaiknya membaca sejumlah laporan mengenai kemiskinan dari berbagai sumber. Itu seperti laporan dari Bank Dunia, ASEAN Development Bank, dan Human Development Index. Sebab kata Rocky, kemiskinan itu ditemukannya di statistik. Ibu Risma harus baca itu, baru dia bercakap-cakap dengan kemiskinan, bukan dengan orang miskin disodorkan. Baru dia bercakap-cakap, ujar Rocky Gerung. Jadi ada panitia pengumpul pengemis sekarang di Jakarta. Jawaban Risma, menghadapi berbagai kritik dan tudingan semacam itu, Menteri Risma menolak. Disebut dirinya hanya sibuk dengan kegiatan belusukan untuk mencari gelandangan. Apalagi jika ada yang menyebut tanpa menghiraukan persoalan lain, dalam kapasitasnya sebagai Menteri Sosial, dikatakan kegiatannya bertemu dengan tunawisma tanpa dijadwalkan terlebih dahulu. Artinya kegiatan tersebut hanya atau bersifat situasional. Saya tuh kerja juga, Mbak. Saya tuh jalan ke kantor itu pagi. Itu kan gak belusukan. Sebagai contoh ketemu di jalan besar, saya coba tanya mereka. Saya tidak belusukan. Saya hanya lewat di rumah ke kantor. Kata Risma di Grand Kemala, Lagon, Bekasi, Jawa Barat pada Jumat 8 Januari 2021. Risma mengaku tidak paham jika kegiatannya dalam menolong orang masih dipersoalkan oleh sejumlah pihak, padahal pertolongannya itu hanya sebagai bentuk kegiatan kemanusiaan. Saya sebagai manusia dan tolong jangan lihat saya sebagai Menteri Sosial. Saya sebagai manusia, saya lihat mereka tidur di gerobak. Dia tidurnya di gerobak. Saya manusia apa kalau saya diam saja? Begitulah ungkapnya. Dia menuturkan kegiatannya tersebut juga telah lama dilakukannya sejak masih menjadi wali kota Surabaya. Risma bilang kegiatannya itu sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada masyarakat dan Tuhan. Saya manusia, Mbak. Saya punya tanggung jawab dan saya punya pendapatan lebih dibandingkan mereka. Saya wajib untuk zakat. Saya wajib untuk amal. Gak usah lihat saya sebagai Menteri Sosial, tapi saya juga bekerja dan saya tidak pernah menelantarkan pekerjaan saya. Begitulah tegasnya.
Lebih lanjut, dia memastikan tidak akan pernah melantarkan pekerjaan sebagai Menteri Sosial meskipun kerap melakukan pelusukan bertemu dengan tunawisma. Saya di Surabaya itu, saya banyak keluar negeri tetapi saya tidak pernah menelantarkan pekerjaan saya. Bahkan sering saya telepon tiba-tiba tengah malam ke Surabaya, tolong ini ditangani ini. Pernah suatu saat saya mau naik pesawat tiba-tiba ada orang yang tidak mau diajak ke rumah sakit oleh linmas saya. Langsung saya tolong, begitulah bebernya. Jadi tolong Mbak, apa kita tidak bisa melihat bahwa kita manusia, tanggung jawab kita kepada Tuhan? Tolong dilihat itu, nggak usah kita lihat jabatannya. Setiap manusia berhak tanggung jawab kepada Tuhan. Apakah kita semua sudah mati? Apa kalau kita diam saja? Coba bayangkan di gerobak itu ada anak-anak. Coba kalau itu kena kita rasanya seperti apa? Kita manusia apa? Kalau kita melihat seperti itu tetapi kita diam saja, begitulah tutupnya. Menteri Sosial Tri Risma hari ini atau yang akrab dipanggil Bu Risma langsung terjun ke lapangan tak lama setelah dilantik menjadi Menteri Sosial RI. Mantan Wali Kota Surabaya itu rajin menemui rakyat atau yang biasa disebut belusukan. Tak tanggung-tanggung, aksi belusukan itu menteri yang satu ini langsung viral dan menjadi trending dan dijagar media sosial. Banyak yang menanggapi positif aksi Bu Risma ini, tetapi tidak sedikit juga yang mencibir. Terkait banyaknya cibiran pihak-pihak yang menanggapi sinis aksi belusukan Bu Risma, aktivis 98 Simpson Simanjuntak mengatakan, sikap sinis yang ditunjukkan oleh beberapa pihak terhadap kinerja Bu Risma adalah bentuk kedangkala dan kepicikan berpikir yang sebenarnya itu tidak perlu. Semua orang juga tahu bahwa terjun menemui masyarakat adalah ciri khas asli Bu Risma sejak beliau menjabat wali kota Surabaya, kata Simpson. Ia menjelaskan sebagai kader PDI Perjuangan yang memiliki jargon menangis dan tertawa bersama rakyat, terjun ke akar rumput menemui rakyat adalah sebuah keharusan. Sebab dengan turun langsung menemui rakyat di bawah, maka pemimpin dapat melihat langsung akar persoalan di bawah sehingga dengan segera bisa ditemukan formula jalan keluar penyelesaian persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat tersebut. Simpson menegaskan pandangan sinis terhadap aksi belusukan Bu Risma menemui gelandangan dan pengemis yang ada di kota Jakarta sangat berlebihan, apalagi menuduh aksi tersebut adalah settingan. Saya dengar juga sampai ada orang yang disuruh mengaku-ngaku di media sebagai gelandangan jadi-jadian. Padahal yang bersangkutan bukan gelandangan yang pernah ditemui Bu Risma saat belusukan di seputaran Jalan Tamrin dan Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, papar Simpson. Simpson menduga ada pihak yang kepanasan dengan aksi belusukannya Bu Risma tersebut, apalagi sampai mengait-ngaitkan dengan Pilgub DKI. Saya mengimbau kepada pihak-pihak yang tidak senang dengan aksi belusukannya Bu Risma berhentilah mempolitisir. Bahwa apalagi sampai mendramatisir seolah-olah peristiwa bertemunya Ibu Risma sebagai Menteri Sosial dengan para tunawisma itu sebagai settingan. Biarkan Bu Risma bekerja melayani rakyat dengan caranya. Yang penting dari belusukan yang dilakukan bisa menghasilkan sesuatu yang manfaatnya dirasakan oleh publik. Tuntas, Simpson.